Selamat petang, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Adakah kesamaan untuk pair lain di mana pair tersebut di belakangnya contoh dengan kode USD, New Zealand USD, AUD USD, Pound Sterling USD maupun Euro USD. Nah, di sini saya akan membuka dari New Zealand USD. Di sini nampak pada time frame-nya daily terjadi ekstrim pada time frame-nya daily. Ini re-entry dari time frame besar. Selanjutnya yang dilihat adalah media tren dalam kenaikan. Selanjutnya boleh lihat pada time frame-nya weekly, hanya untuk melihat apa yang berlaku di sini. Di sini terjadi candlestick arah kukuh buy, maknanya akan berlaku re-entry untuk melanjutkan perjalanan. Nah, mencari setup di H4 ataupun H1. Kita lihat apa yang berlaku di H4. Nah, di H4 sini nampak sebelumnya membuat ekstrim. Ini akan membuat struktur lengkap urutan seperti BBMA, ekstrim, TBW, MHV, candlestick arah, re-entry, momentum, dan akan mati oleh ekstrim. Ekstrim bisa dimatikan oleh MHV. Ini contoh-contoh banyak kesamaan. Selanjutnya, detailkan pada H1 kenapa perjalanan penurunan ini tidak berlanjut membuat momentum. Nah, detailkan di H1 apa yang berlaku di H1. Nah, di H1 seperti biasa saya sampaikan adanya double ekstrim, dan di sini terjadi double ekstrim. Double ekstrim maknanya mematikan pergerakan H4. Nah, kita akan cek apa yang berlaku di H4. Nah, inilah yang perlu divalidkan. Di sini pun bisa divalidkan contohnya. Nah, di mana candle tidak lagi mampu menembus MA5 10 low BB, maka wajib sinkronkan dengan H4. Nah, di H4 apa yang berlaku di H4? MHV, maka double ekstrim H1 boleh entry buy dan ambil take profit secukupnya. Ini cara-cara entry mengambil take profit secukupnya, di mana target MHV, di mana target ekstrim. Ini untuk strukturnya BBMA ini sudah ada semua. Ini ikuti apa yang berlaku pada H4 dan H1. Ini menurut saya sudah cukup. Selanjutnya saya akan mencoba membuka untuk pairnya Australia USD. Nah, di sini adakah kesamaan cara setup ataupun posisi pair tersebut? Nah, jika dilihat di H4, di sini juga nampak adanya ekstrim naik penurunan, maka jika tidak mampu di breakout akan menjadi MHV. Nah, untuk memastikan MHV ini maka kita wajib pindah ke H1. Adakah kesamaan di sini? Nah, di sini nampak seperti yang saya sampaikan, H1 bisa terjadi ekstrim, double ekstrim ataupun triple ekstrim. Ini jika diberikan tanda, maka yang di H4 akan berlaku sama, akan berlaku MHV. Maka boleh entry
entry-nya buy, mengambil take profit secukupnya. MHV menargetkan MA 510 sampai mid BB. Nah, ini contoh-contoh cara mengambil take profit dengan setupnya H4 ataupun H1. Ini disinkronkan. Jika dilihat di sini akan berlaku sama, di mana berlakunya MHV. Ada ekstrim, wajib take profit, tunggu membuat setup lengkapnya MHV, maka boleh entry. Nah, ini untuk AUD USD. Selanjutnya kita akan melihat untuk JPBU USD. Adakah kesamaan-kesamaan seperti yang di setup sebelumnya? Nah, di sini jika melihat pada time frame-nya daily berlaku sama, tren masih dalam kenaikan. Detailkan dari bawah, adakah ekstrim? Nah, di sini ada ekstrim. Ada ekstrim. Selanjutnya di bawah turun, naik ke atas membuat struktur lengkap. Struktur lengkapnya BBMA. Nah, di sini kenapa tidak membuat momentum? Maka kita akan mencari pada setupnya H4. Apa yang berlaku di H4? Di H4 nampak di sini terjadinya MHV. Nah, kita sinkronkan dengan apa yang berlaku pada H1. Adakah double ekstrim di sini? Nah, di bawah nampak ekstrim, di atas ada ekstrim, maknanya double ekstrim. Nah, ini kan berlaku sama, berlaku terjadinya MHV pada H4. Nah, jadi double ekstrim boleh entry. Selanjutnya jika didetailkan pada H1, maka di sini pun akan berlaku ada validnya MHV, di mana candle tidak lagi mampu melewati MA 510 low BB. Maka next candle entry. Nah, ini contoh-contoh di mana kita bisa entry dari ekstrim, wajib take profit. Selanjutnya menunggu MHV lengkap, MHV valid seperti apa, barulah di entry. Ini untuk pairnya pound sterling USD. Selanjutnya kita akan cek pada euro yang sebelumnya saya buat contoh dari daily ke atas. Adakah kesamaan-kesamaannya? Nah, di sini nampak trennya dalam penurunan, membuat ekstrim pada time frame-nya daily. Selanjutnya kita akan cek pada H4. Di H4 nampak tidak membuat momentum. Sinkronkan dengan H1. Apa yang berlaku di H1? Adakah pergerakan yang mematikan H4? Adakah double ekstrim di sini? Di sini ada ekstrim, turun membuat momentum, re-entry masih membuat momentum, dan baru membuat ekstrim, maka berlaku double ekstrim. Sama, ini di H4 akan berlaku MHV. Maka cukup setup H4 dan H1. Jika divalidkan, maka di sini pun akan berlaku hal yang sama, di mana candle tidak lagi mampu melewati MA 510 low BB, maknanya valid untuk kenaikan. Entry pada ekstrim, wajib take profit. Jika tidak, maka bisa dibawa turun. Entry H1 dibawa turun selama 3 jam. Ini sudah berasa. Selanjutnya dibawa naik sampai 7 jam. Nah, ini udah memakan waktu 10 jam. Ini baru time frame-nya H1. Maka jika setup pada H4, ini bisa berlaku 1 minggu. Nah, ini setupnya H4 ini memakan waktu yang sangat panjang. H4 contoh dijadikan time frame ketiga, maka di atasnya adalah daily, naik 1 time frame berarti weekly. Nah, ini cara-cara mencari setupnya H4 dan H1
boleh entry di H4 ataupun H1. Apabila sudah valid pada H4, maka boleh mencari setup ataupun entry tambahan pada M15 ataupun M5. Akan tetapi validkan dahulu setup besarnya, jangan dari time frame kecil, dari time frame besar. Jadi kurang lebihnya cara menganalisa seperti apa yang saya sampaikan. Ini tinggal mengikuti mau entry mengikut yang dari mana. Contoh H4 dalam tren penurunan, maka kita boleh mengikuti tren dalam penurunan ini. Kita menunggu selnya masih di atas, posisi candle ada di bawah. Boleh nggak entry B? Boleh, selama kita paham di mana take profitnya. Nah, kurang lebihnya cara mencari setup ini saya menggunakan H4 dan H1. Nah, ini semoga teman-teman bisa memahami perbedaan bahwa semua pair ini mempunyai titik yang berbeda. Ada beberapa yang sama, hanya saja titik entry-nya yang berbeda. Untuk teknik-tekniknya ekstrim, double ekstrim ini akan berlaku sama. Seperti kenaikan tidak mampu, penurunan 3 candle ini akan berlaku sama. Maka gunakan yang mudah-mudah terlebih dahulu, tidak perlu mencari yang belum kita tahu. Nanti pada waktunya kita akan tahu sendiri dan paham sendiri di mana boleh entry dan tidak boleh entry. Entry yang valid seperti apa, yang tidak valid seperti apa. Nah, inilah contoh di mana saya melakukan cara-cara mencari setup dan entry. Nah, ini bukan bermaksud untuk menggurui, hanya berbagi tip entry ataupun cara menganalisa. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Nah, ini untuk pairnya gold kemungkinan besok saja kan dibuat detail, karena untuk pair gold untuk entry hari-hari. Kalau untuk yang forex ini biasa saya entry bisa seminggu sekali. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.